Rekan-rekan, kita lanjut ngobrol, masih terus hot ini tentang persiapan capres, cawapres. Gitu. Tapi kita akan bahas tentang legacy apa yang ditinggalkan Pak Ganjar di Jawa Tengah. Karena pembahasan ini memang agak sedikit panjang nanti kalau kita base-nya terhadap 50 pencapaian program Pak Ganjar di Jawa Tengah itu. Tapi bukan itu saja. Tadi juga saya dengar dari Prof. Reynald Kasali berdialog dengan Ketua Kadin Bapak Irsad Rashid tentang bagaimana persiapan anak-anak muda ke depan untuk menyambut Indonesia maju di tahun 2034 dan Indonesia emas, artinya 100 tahun Indonesia di 2045. Karena pada titik itu tentunya semua sudah dipegang anak-anak milenial dan Gen Z pemimpin Indonesia ini. Nah, nanti kalau kita lihat, sekarang sudah mulai muncul di kabupaten, di beberapa wilayah Indonesia. Nah, kita mau mencari pemimpin yang bisa diterima rakyat, yang bisa bekerja, tentunya ada sukses indikatornya gitu. Nah, kalau kita lihat Pak Ganjar, umpamanya, kan sebenarnya barengnya tuh 10 gubernur kemarin. Ya, dari mulai Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Sumatera Utara, NTT, NTB, Sulsel, Sultra, Kalimantan Barat, dan kalau Papua nggak usah dihitung lah, karena kebetulan masih di penjara orangnya. Apa indikatornya? Kita lihat pada saat pelepasan Pak Ganjar dari kantor gubernur kemarin itu, ratusan atau ribuan karangan bunga, dan yang dapat seperti itu cuma Pak Ganjar. Jadi ini mengingatkan kita pada saat Ahok dulu dilepas dari balai kota, atau ada case-case tertentu yang orang selalu mengirim karangan bunga ribuan jumlahnya di Jakarta. Itu apa? Menunjukkan sebenarnya satu bentuk pemimpin yang disukai, dan itu sebuah refleksi dari kebenaran yang dia lakukan, berpihak kepada rakyat dan sebagainya. Tapi kan kita kalah waktu itu. Nah, ini yang tidak boleh terulang lagi. Kalahnya itu karena memang disiasati dengan tidak benar. Makanya tidak barokah gitu kan. Jadi menang tapi tidak berkah. Itu ya Pilkada Jakarta tahun 2017 yang dimenangkan oleh Anies Baswedan itu. Kita tahu kok itu. Cacatnya dalam banget. Keterbelahan umat Islam itu cukup dalam gitu ya. Itu tidak boleh terulang lagi. Itu harus kita wanti-wanti kepada siapapun. Nah, tadi kalau saya dengar dari apa yang disampaikan Bung Irsad Rashid, itu adalah kita sedang membentuk shape. Shape itu adalah shape bukan form, tapi shape itu bentuk seperti apa yang kita inginkan di masa depan Indonesia ini. Karena masa lalu kita, perpolitikan kita yang menyakitkan itu sudah kita lewati. Beliau mengatakan seperti itu. Saya pikir dia juga salah satu angkatan muda yang cukup cerdas kalau kita amati dari statement-statementnya gitu. Nah, ini masa yang akan datang sekarang ini ke depan itu harus meninggalkan masa-masa sulit yang pernah kita alami di Orba plus 10 tahun dan sebagainya. Seolah-olah hidup nyaman tapi subsidinya, utangnya beribu triliun terus pura-pura lupa gitu. Nah, ini jangan pula nanti disambung sama kemarin ada program bocoran capres yang akan datang, mau ngasih makan gratis, mau ngasih bensin gratis, itu ruangnya ratusan triliun. Kita bangun IKN aja 466, kalian ribut gitu. Nah, sekarang malah bicaranya mau ngasih makan gratis. Ini lucu lah gitu. Nah, kembali kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar ini tipikalnya, kalau saya amati ya, itu sama seperti Pak Jokowi. Jadi berangkat dari orang bawah. Nah, kemarin waktu dia menangis meninggalkan ucapan terima kasih kepada warga Jawa Tengah, satu yang dia minta, anggap saya sebagai saudara. Itu dalam itu loh. Jadi tidak meminta apa yang dia pernah lakukan, tapi dia minta dirinya dianggap sebagai saudara. Itu luar biasa. Itu yang namanya low profile ya, humble. Dan terus yang sangat mengejutkan sebenarnya, di tengah-tengah waktu beliau mau meninggalkan kantor itu ditanya, itu nanti pulangnya mau kemana gitu, rumahnya di mana? Ternyata Pak Ganjar itu nggak punya rumah di Jawa Tengah. Jadi di Semarang tuh nggak punya rumah, dia jadi punya rumah dinas sama rumah kakaknya ternyata dari Semarang. Jadi dia pulangnya sekarang ini numpang di rumah kakaknya. Ini saya teringat dengan Pak Jokowi yang pernah digusur dari Kali Surakarta, itu juga numpang di rumah Pak D-nya. Ini kok kayaknya kok mirip-mirip gitu. Jadi
makin yakin saya bahwa orang yang ditempa oleh kesulitan ini akan menjadi pemimpin yang baik ke depan. Ya kan? 200 kalau 20 triliun per tahun, dia 10 tahun kan ada 200 triliun. Ini kalau yang seperti yang kita dengar biasa-biasanya semua pejabat dapat komisi, ini harusnya Pak Ganjar rumahnya 20 kalau di Semarang. Tapi ternyata nggak punya rumah deh, rumahnya tetap ada di Banjarnegara ya, kalau nggak salah saya. Adalah tanahnya 7 kapling atau di mana itu, nggak tahu jumlahnya berapa, itu ada di laporan KPK ya. Nah, ya hal-hal seperti ini tidak boleh kita abaikan begitu saja. Karena dia akan kita jadikan sebagai pemimpin bangsa ini. Jadi bukan sekedar cuma disanjung-sanjung, tapi harus kita pahami bagaimana latar belakangnya. Ya ini sama dengan kita bagaimana kita menelisik rekam jejaknya Pak Prabowo, rekam jejaknya BAB, Bapak Anies Baswedan, rekam jejaknya Caimin sekarang ini yang lebih populer daripada capresnya sendiri gitu. Jadi ini wapres yang sudah dideklarasikan gaungnya lebih tinggi daripada capresnya gitu. Mudah-mudahan jadi nggak dianulir lagi sama Pak Surya Paloh, kalau nggak kena prank lu Min. Ya, jadi itu yang perlu kita ulang-ulang sebagai pendukung Ganjar dan anak-anak muda yang nanti sebentar lagi meramaikan bilik suara untuk tidak salah coblos, karena begitu Anda salah coblos itu Anda nyasalnya 10 tahun ya. Jadi kita setback kata Bung Irsyad Rashid tadi, kita tidak boleh salah, ke depan ini harus betul-betul bisa take off. Sekarang landasannya sudah dibuat Pak Jokowi, jadi waktu dia naik itu harus pas. Jadi ukuran badan pesawatnya harus pas, pilotnya harus pas, arah anginnya harus pas. Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Jangan didengarin cuma yang ngasih janji-janji kosong. Nanti kayak DP 0% lagi kita kena, ya nggak? Ini masa makan gratis itu program itu kalau mau demo boleh. Nawarin nasi bungkus pakai karet gratis setahun gitu boleh. Ini mengurus negara, programnya makan gratis. Terlalu terlalu murahan. Ya, buat Caimin ya sekali lagi terima kasih sudah meramaikan perjalanan pencapresan, karena Anda juga hari ini katanya dari Jombang, kemarin Wirawiri juga sempat pulang ziarah di tengah jalan pulang ke Jakarta, hari ini nongol lagi katanya di Ampel ya kalau nggak salah. Moga-moga ya doanya dikabulkan. Kalaupun tidak terkabul sesuai dengan tujuannya, tapi mendoakan orang-orang baik ya, mudah-mudahan nanti dapat ganjaran yang baik juga lah. Kan balasan dari Allah itu belum tentu dari apa yang kita minta, karena Allah konon memberikan bukan apa yang kita minta, tapi apa yang kita butuhkan. Jadi kalau Caimin mintanya wapres, tapi nanti kalau Allah melihat kebutuhannya kepala desa, ya jadinya kepala desa. tapi tetap ketua PKB, ya nggak? Keren ketua PKB itu, walaupun dulu ngambilnya dari Gus Dur gitu. Jadi itu obrolan santai kita sore ini. Semoga kita terus mengikuti informasi yang berkembang dan sangat dinamis menuju pendaftaran capres nanti ya. Demikian, sekali lagi terima kasih sudah bergabung untuk ngobrol. Sampai ketemu lagi di respon yang lain. See you.